SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, kaum muslimin, ikhwani fillah, para jamaah, teman-teman dari Surabaya Mengaji Football Community yang semoga senantiasa dirahmati Allah, Al-Ustadz Muhammad Amin Husni yang kami hormati, Al-Ustadz Agung Al-Bihari, dan juga Al-Ustadz Faris Abu Uwais. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau-beliau semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam kegiatan kita yang sejatinya insya Allah ini adalah kegiatan rutin ya, mungkin per 3 bulan ya. Kalau mungkin mau disederhanakan 1,5 bulan boleh ya. Yang penting jangan 9 bulan aja, yaitu orang hamil kan gitu. Apalagi nanti hamilnya prematur gitu kan, lebih dari 9 bulan. Keburu beku nanti urat-urat kita ini. Nah, di antara rangkaian agenda kita itu, di mana tidak hanya kita itu datang untuk mengeluarkan keringat, ya, kita jauh-jauh datang ke tempat ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat tidur kita yang nyaman. Tapi di balik itu kita juga bisa memetik ilmu di dalam kita safar ke tempat ini. Oleh karenanya disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian daripada azab, di mana seorang ketika safar banyak hal-hal yang terlarang ataupun terhalangi dari dirinya. Ya, seperti tidak bisa makan dengan enak ataupun yang semisal. Tapi kalau antum kesini enak ya makanannya, kayaknya antum lebih senang ikut di sini atau di rumah kayaknya. Ya. Dan yang kedua yang paling saya yakin ya, antum lebih senang pergi rihlah karena cuacanya itu enak gitu. Ya, Surabaya panas gitu ya. Maka ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita syukuri. Dan sebagaimana yang telah disebutkan tadi malam, bahwasanya seorang tatkala bersyukur kepada Allah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, harus memenuhi 3 aspek. Aspek yang pertama dengan lisannya, dia memuji Allah, bertahmid kepada Allah Azza wa Jal dengan memperbanyak kalimat-kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang kedua adalah dengan hatinya, dia menanamkan dalam hatinya bahwasanya segala nikmat yang dia miliki, yang ada pada dirinya itu merupakan karunia di sisi Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, besar atau kecil, ya, baik yang tampak ataupun tidak tampak, itu semuanya merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jal. Sedangkan yang ketiga, yaitu kita bersyukur dengan kita mengamalkan atau kita menggunakan nikmat itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah disampaikan oleh salah seorang ulama kita yang bernama Salama bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kullu ni'matin
la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun nikmat-nikmat tersebut tidak bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka sungguh nikmat itu menjadi sia-sia dan akan menjadi bumerang bagi orang-orang yang diberikan kepadanya nikmat itu sebagai sebab dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwan sekalian, teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati Allah, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita kajian sampai jam berapa panitia nih? Jam berapa kita berangkat ke lapangannya? Hah? 5:30. Teman-teman SM ya, nanti obrolan ini di-cut ya. Tanya lapangan itu. Kalau untuk upload di-cut ya. Ya. Taib. Adapun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, melihat satu kejadian yang terjadi kemarin, di mana diberitakan ada seorang wanita yang dia itu secara penampilan dia mencerminkan seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, karena dia menggunakan hijab, menggunakan cadar. Ternyata dia berusaha untuk menerobos masuk ke dalam istana, menerobos pas pampres, dan yang lebih mengherankan dan sangat miris di tengah-tengah kita, yaitu ternyata dia membawa senjata api. Jenis apa itu? FN ya. Ya, senjata api. Ini tentu akan mempengaruhi dari yang namanya dakwah salafiyah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, mereka di luar sana, semua orang tuh mengaku berintisab kepada manhaj salaf, mengikuti dakwah salafiyah. Dan kita dapati tidak sedikit di antara mereka, pengajian-pengajian yang mereka lakukan itu juga membahas kitab-kitab para ulama salaf. Namun yang perlu dipahami, kita dengan mereka boleh sama-sama ngaji kitab tauhid, boleh kita sama-sama mengaji kitab Sahih Bukhari, boleh kita sama-sama mengaji Riyadhus Shalihin misalkan. Tapi yang akan membedakan antara dakwah salaf dengan orang-orang yang dia menisbatkan dirinya kepada dakwah salaf, itu kepada pemahaman bagaimana mereka itu memahami dalil atau nas yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga pernah disampaikan oleh seorang ulama kita yang bernama Al-Mufaddal Ibn Muhalhal, sebagaimana ungkapan ini dinukil oleh oleh Syekh Abdul Salam Barjas Alu Abdul Karim di dalam kitab beliau Usul Dakwah Salafiyah. Disebutkan oleh Al-Mufaddal, beliau mengatakan, inna sahibal bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi hadzartahu. Apabila pelaku bid'ah itu engkau duduk bersama mereka, lalu di awal-awal engkau duduk bersama mereka, mereka menceritakan kebid'ahannya, ini kami, inilah begini, ya seperti ini kebid'ahan mereka, penyimpangan mereka, maka kita akan lari dari mereka. Wa fararta minhum, engkau akan lari dari mereka, tidak mau duduk dengan mereka. Tapi bagaimana cara supaya orang-orang yang duduk di majelis mereka itu memiliki simpati, senang dengan majelis mereka? Maka Mufaddal bin Muhalhal melanjutkan ucapannya dengan mengatakan, walakin yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah fi buduwi majlisihi. Tapi mereka menyampaikan tentang dalil ini dari Al-Quran, dari sunnah ini, sahih ini, segala macam, dalam rangka untuk menghiasi yang namanya majlis-majlis mereka. Mereka menghiasi majlisnya, menutupi kebobrokan dari manhaj-manhaj mereka, supaya orang-orang tersebut tidak kabur dari mereka, supaya merasa nyaman, merasa tenang, merasa ini segala macam.
Makanya sering kita dapati sebagian ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji, ketika mereka duduk di majelis-majelis mereka itu, mereka selalu mengatakan, Ustadz, yang disampaikan Al-Quran dan hadis Rasul benar. Semua yang disampaikan itu Al-Quran dan hadis Rasul. Antum lihat Khawarij, mereka bunuh orang itu membawakan firman Allah. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Antum mutolak hukum Allah, mutolak firman Allah, mutolak Al-Quran. Satu huruf saja yang kita tolak dari Al-Quran bisa kita dikeluarkan daripada agama Islam yang mulia ini. Apalagi kita menolak satu ayat, menolak satu surat. Bisa jadi itu sebab kekufuran kita. Maka tidak selamanya antum mendapati di satu pengajian mereka mengkaji kitab Firqah Najiyah. Ada orang-orang yang mengkaji kitab Firqah Najiyah. Banyak orang-orang yang mengundang kami, yang mereka itu orang-orang awam. Ketika mereka itu membuat status di WA mereka, mereka menuliskan, Alhamdulillah hari ini kita telah selesai dari kitab ini dan insya Allah pekan depan kita akan mengkaji kitab baru, Hud Akidataka, ambillah akidahmu. Tapi yang ngaji bukan orang salaf. Tapi mereka-mereka yang menyimpang dari dakwah salafiyah, namun menisbatkan diri mereka kepada dakwah salaf. Oleh karenanya pernah disebutkan oleh seorang penyair. Apa kata seorang penyair? Kullun yadda'i wuslan bilaila wa laila lam tukir lahu bidha. Setiap orang itu mengaku punya hubungan kepada si Laila, tapi si Laila justru dia itu mengingkari orang-orang yang hanya sekedar mengklaim dirinya memiliki hubungan dengan Laila tersebut. Jadi jangan sampai kita menilai orang itu hanya dari oh dia kan mengkaji ini Ustadz. Iya benar, tapi lihat pemahamannya. Oh dalam kajiannya dia juga menggunakan innal hamdalillah. Benar, semua orang pakai itu. Tapi apakah yang dia sampaikan sesuai dengan pemahaman para salaf? Itu belum tentu. Akan tetapi perlu dipahami, ada sebuah kaidah di dalam agama kita yang disebutkan oleh para ulama. Mereka pernah mengatakan ta'amul kibar sumumus sigor. Terkadang makanannya orang tua itu menjadi racun bagi orang kecil, bagi anak kecil. Ya, ada hal-hal yang memang kita itu kalau kita sadar diri kita sebagai penuntut ilmu yang baru-baru, itu nggak boleh antum masuki ranah tersebut. Tapi antum hanya stop pada bagian-bagian yang itu merupakan kewajiban kita semua. Seperti ranah ikhtilaf, perbedaan para ulama, dan segala macamnya. Dari ranah-ranah yang tinggi, seperti memvonis orang ini kafir misalkan. Itu bukan ranah kita, itu ranahnya para ulama. Ya, ranah kita itu adalah ranah belajar. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, rahimahullahu imro'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mengetahui tentang kapasitas dirinya. Kita tahu kapasitas kita belum sampai ke sana, maka jangan masuk ranah itu, tapi fokuskan diri kita dalam menuntut ilmu agama. Ikhwani fillah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menyinggung masalah yang kita sebutkan di awal tadi, maka saya ingin menyampaikan beberapa dalil kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya tentang wajibnya kita itu memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para salafus soleh kita. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ini kecuali dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita yang soleh, oleh para salaf-salaf kita yang terdahulu. Karena siapa kita? Jangankan kita ingin memahami tentang satu ayat, baca ayatnya saja masih belepotan. Baca tentang Al-Qurannya saja masih salah dalam masalah makharijul hurufnya. Apalagi memahami satu ayat. Dan yang lebih parahnya, dia berdakwah, menyampaikan ilmu kepada masyarakat, tapi dia sendiri tidak memahami apa yang dia baca. Ini tentu perkara yang sangat menyedihkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, terutama di tengah dakwah salafiyah. Oleh karena itu, kesempatan ini saya gunakan untuk
bagaimana mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, benar kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu, namun sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita. Kalau kita tidak mengetahui tentang ilmunya, maka hendaklah kita bertanya. Karena sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, sifaul iyyi as-su'al. Obat dari kebodohan, obat dari ketidaktahuan itu adalah dengan kita bertanya kepada orang-orang yang lebih alim. Taib, di antara dalil-dalil yang mewajibkan kepada kita untuk mengikat pemahaman Al-Quran dengan sunnah ini dengan pemahaman para salaf. Yang pertama dari firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43. Ya, antum catat ya, nanti ada hadiahnya itu. Ya, nanti saya tanya. Ini 3 hadiahnya ya. Sama 1 nanti umroh gratis. Tapi berangkatnya bayar sendiri. Baik. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri. Ahla dzikir di sini itu banyak penafsirannya dari kalangan para ulama. Di antaranya ya mereka orang alim dalam sisi urusan agama, yaitu al-ulama. Namun ayat ini bisa digunakan pada perkara-perkara yang lain, seperti antum gak ngerti tentang masalah bangunan, antum tidak mengerti tentang apa konstruksi satu bangunan, maka bertanyalah kepada ahlinya. Jangan nanti antum bertanya masalah bangunan kepada, ya misalkan kepada dokter. Oke lah dia punya pengalaman dalam membangun, tapi kan tidak seperti orang yang ahli di bidangnya tersebut. Nah kalau dalam masalah itu antum tanya ahlinya, beliau misalkan tanya. Atau dalam masalah yang lainnya, tanyakan kepada ahlinya biar tidak salah di dalam kita melangkah. Dalam kesehatan, tanya ahli kesehatan. Dalam ekonomi, tanya ahli ekonomi. Ya. Dalam masalah hal-hal yang lainnya, tanya kepada yang berkompeten dalam masalah itu. Nah, kita fokuskan kepada ranah agama. Kalau kita tidak ngerti tentang masalah agama, datangnya kepada para ulama, datangnya kepada para ustadz, datangnya kepada para asatidzah, bertanya kepada mereka. Jangan sungkan. Sekarang itu gampang bertanya kepada para ulama itu. Tinggal ambil HP, klik dengan adab, assalamualaikum ustadz, ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah merahmati antum, keluarga dan para guru-guru. Ya izin bertanya, begini-begini. Sudah, barakallahu fiik, tunggu jawabannya. Jangan mentang-mentang sudah setengah jam dikirim WA, ustadznya belum balas, di bawahnya terus. Ya. Siapa tahu kan ustadz lagi bercengkrama sama keluarganya. Wallahu a'lam bissawab. Ya ustadz juga punya keluarga. Emang antum aja punya keluarga? Apalagi ustadz istrinya 1, 2, 3, 4 kan? Nggak ngerti. Wallahu a'lam. Nah, ini lagi safar, ini doa sebenarnya kan. Tunggu. Adab dalam bertanya. Ya. Lihat bagaimana para sahabat, bagaimana para salaf. Mereka itu diuji oleh Allah Ta'ala untuk mencari ilmu harus safar dulu. Kalau kita kan tidak perlu safar, cukup ambil HP. Tidak perlu antum harus manasin motor. Misal antum pergi ke stay, nunggu ustadz di sana, nggak perlu ambil HP. Antum WA, tunggu dengan sabar. Namun karena banyak dari kita yang tidak belajar adab, sebagaimana nasihat dari para ulama kita, bil adabi yufhamul ilm. Dengan adab itu kita bisa memahami ilmu. Akhirnya banyak orang nggak paham tentang ilmu itu karena nggak punya adab. Terutama yang lebih parah itu, adab kepada guru itu nggak punya itu, wallah. Ana nasihati sama antum. Antum dapati seorang dai, dia tidak punya adab kepada guru yang pernah ngajar dia, antum tinggalkan majelisnya. Antum jangan duduk sama mereka. Jangan duduk. Seorang itu ingin dilihat ilmunya bermanfaat atau tidak, ihtiram li syekhihi. Dia ihtiram kepada gurunya. Dia hormat kepada gurunya. Karena bagaimanapun dia adalah seorang guru yang pernah mengajarkan kepada kita kebaikan. Dan ini pernah saya sampaikan pada Kamis yang lalu.
Andai kata itu adalah guru ikro antum yang pernah ngajarin antum ikro, hormati dia. Muliakan dia. Karena dengan sebab dia itu antum bisa baca Quran. Maka hormati guru antum. Andai kata kita itu ya boleh untuk hormat secara berlebih-lebihan kepada guru, itu tidak ada masalah. Antum kalau baca kitab-kitab para ulama, misalkan kitab Ta'lim Muta'allim misalkan ya, atau mungkin Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani misalkan. Itu disebutkan bagaimana adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Namun itulah kita, karena kita tidak pernah belajar adab, atau mungkin pernah belajar adab tapi lupa adabnya, maka perlu untuk diingatkan. Perlu untuk disampaikan, diingatkan. Ustadz, ngapain kita nyampaikan adab kepada orang berilmu? Namanya orang berilmu juga manusia, perlu untuk diingatkan. Antum kira Ustadz, dai itu adalah Superman yang tidak ada salahnya gitu? Tidak. Mereka punya salah, mereka punya yang namanya kekeliruan. Kadang mereka bisa lupa. Diingatkan. Sebagaimana kisah dari teman-teman yang kuliah di Madinah. Mereka pernah bercerita bagaimana Syekh Abdul Razak datang ke kelas, ketok pintu lantaran karena syekhnya itu melebihi jam ngajar. Sudah istirahat, tapi syekhnya masih memberikan pelajaran. Diketok pintunya sama Syekh Abdul Razak. Langsung disampaikan kepada syekhnya, intahal waqt, keluar. Apa kata syekh tersebut? Sampai hari ini saya tidak pernah melebihi jam ngajar saya. Kalau sudah bel saya keluar. Saya malu ditegur sama Syekh Abdul Razak. Ya, seorang alim ditegur. Tidak ada masalah. Tapi dengan adab. Jangan nanti namanya di-tag di media sosial. Tidak benar seperti itu. Ya, khotok seperti itu. Tidak ada adab. Makanya banyak di antara kita yang sudah lama ngaji, ilmunya tidak berkah karena nggak punya adab kepada gurunya. Baik, kita kembali ke sini. Bertanya kepada orang yang lebih alim. Bertanya kepada guru-guru kita yang lebih alim. Ya, jangan bertanya sesama teman. Kenapa kamu tanya sama dia? Oh, dia sudah lama ngaji sama saya, dia sudah 20 tahun. Tidak menjamin antum 20 tahun ngaji itu menjadikan orang tempat antum bertanya itu juga alim. Bisa jadi dia ke kajian cuma mikir, oh iya kajian di sana itu to'amnya enak. Iya, makanannya enak gitu kan. Kenapa ngaji di sana? Oh iya, habis subuh tuh ada soto daging, soto ayam gitu kan. Jadi yang di kepalanya dia itu bukan ilmu, tapi makanan. Kan banyak yang seperti itu. Kenapa pergi ke kajian sana? Oh, dia orang kaya. Dia kalau selesai kajian itu ya, tukang bakso di stop, tukang soto di stop. Akhirnya yang diingat itu bukan dalilnya, sotonya diingat. Makanya banyak orang-orang lama ngaji tapi tidak tercermin ilmunya tersebut. Sudah lama ngaji, 20 tahun ngaji, saya lihat ilmunya tidak bermanfaat. Itu terlihat dari kalamnya, muamalahnya kepada orang. Harusnya ilmu itu menjadikan hatinya itu menjadi lunak, hatinya menjadi lembut. Ini enggak, ketemu sama orang, Assalamualaikum. Kayak orang itu ahlu neraka saja gitu loh. Sama orang enggak salam, sama orang wala tegur sapa. Gimana kita mau mengajak orang untuk masuk ke dalam dakwah salaf? Sementara kita sendiri muamalahnya kurang baik kepada sesama kaum muslimin. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Tanyalah kepada dai, kepada ustadz yang mereka itu benar-benar memiliki keilmuan. Dan perhatikan adab. Perhatikan adab di dalam kita bertanya. Taib, dalil yang kedua. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-100. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menjelaskan tentang walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa maksudnya kita mengikuti mereka dengan baik, yaitu para sahabat itu? Beliau menjelaskan yaitu minal i'tiqadat. Yang pertama kita mengikuti mereka dari akidah. Maka aneh orang-orang yang mengatakan mereka mengikuti para sahabat
Tapi akidah mereka bertentangan dengan akidahnya para sahabat. Contoh, mereka mengklaim diri mereka mengikuti sahabat, tapi mereka menolak, ya, Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Oh, Allah tidak bersemayam di atas aras. Kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh aras. Sementara para sahabat menetapkan Allah itu bersemayam di atas arasy-Nya. Maka aneh orang-orang yang mengatakan kami mengikuti sahabat, kami mengikuti dakwah salaf, kami mengikuti Nabi, tapi mereka menolak tentang ayat-ayat yang berkaitan Allah itu berada di atas. Toib, kita katakan mereka menolak secara dalil. Mereka mentakwil dalil-dalil itu. Tapi secara fitrah, mereka tidak bisa menolak fitrah mereka itu. Mereka menetapkan Allah itu berada di atas. Mana contohnya mereka menetapkan Allah itu berada di atas? Ucapan-ucapan mereka. Mereka itu secara spontan selalu bilang kalau belum dikasih sesuatu nih dalam urusan-urusan rizki misalkan. Selalu mereka mengatakan yang di atas belum ngasih. Tidak pernah kita dengarkan yang di mana-mana belum ngasih. Pernah antum dengar seperti itu? Tidak pernah. Mereka secara lisan mengatakan Allah tidak di atas, tapi secara fitrah mereka mengatakan Allah itu berada di atas. Dalam kondisi mereka berdoa. Mereka berdoa selalu mengangkat tangannya ke atas. Ada nggak antum melihat mereka berdoa tangannya begini? Ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, kanan. Tidak pernah. Selalu mengangkat tangannya ke atas. Ini secara fitrah manusia Allah itu berada di atas. Nah ini saja sudah banyak yang menyimpang dari akidahnya para sahabat. Lalu mereka mengklaim diri mereka mengikuti sahabat. Maka kita katakan, wallah, ini ada klaim yang sangat buruk. Klaim yang sangat dusta. Tidak pantas orang-orang yang mengklaim dirinya mengikuti sahabat, tapi justru akidahnya menyimpang dari akidah para sahabat. Itu baru satu bagian loh ya. Belum bagian-bagian yang lainnya. Banyak. Belum kita berbicara tentang sifat-sifat dzatiyah Allah. Banyak yang diingkari oleh mereka. Mereka mengingkari sifat tangan, mereka mengingkari Allah itu punya wajah, mereka mengingkari Allah itu punya begini dan begini, diingkari sama mereka. Karena kalau kita tetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, berarti Allah sama dengan makhluknya. Padahal Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai', tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Jangankan itu antara Allah dengan makhluknya, sesama makhluk saja itu tidak sama. Kaki ini punya meja, antum punya kaki. Kaki antum sama dengan kaki meja. Kalau antum bilang sama, perlu dibawa ke psikiater itu. Ya, mungkin ada psikiater di sini, psikolog mungkin. Kaki punya meja, antum punya kaki, tidak sama kaki antum dengan kaki meja. Ayam punya kaki, ya. Antum punya kaki. Nyemot punya muka, antum punya muka. Sama nggak mukanya nyemot itu dengan mukanya kita? Kalau antum bilang sama, berarti antum mengikuti teorinya siapa? Nah, itu teori antum itu. Bukan anak. Anak nggak mau. Ya. Antum mengikuti teori Darwin, orang kafir ya akhi. Buat apa antum ikut? Jelas-jelas Allah katakan manusia pertama itu Adam. Diciptakan dari kedua tangannya. Itu disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang tentang hadis syafaat. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam meminta syafaat, ya Adam, anta abul bashar, khalaqallahu biyadai. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Ya. Engkau manusia yang pertama, isfa'lana, berikanlah kami syafaat. Alam tara ma nahnu fi. Engkau tidak lihat bagaimana kondisi kami sekarang. Nah, di situ jelas Nabi sebutkan anta abul bashar, anta awalul bashar. Engkau adalah manusia pertama. Tidak disebutkan engkau dari monyet kemudian berubah menjadi manusia. Enggak ada penjelasan para ulama seperti itu. Atau mencari dalam kitab-kitab hadis enggak ada. Kalau hadis mereka mungkin iya, wallahu a'lam. Ya, mungkin cetakan rungkut, wallahu a'lam, enggak ngerti kita kan. Ya, siapa tahu ada pabrik di sana salah satunya itu. Berderet di antara deretan pabrik-pabrik itu kita enggak ngerti. Atau mungkin antum mantan kerja di sana dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi mengikuti sahabat itu bukan sekedar klaim, tapi yang dituntut itu adalah pembuktian secara real
mengikuti akidah, mengikuti ucapan, mengikuti muamalah, ya, mengikuti ibadah, bagaimana ibadahnya para sahabat. Kita mengaku mengikuti para sahabat, tapi secara ibadah tidak mencontoh mereka. Mereka ibadah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tumanina. Tapi kita dapati sebagian tempat-tempat di daerah kita, yaitu masjid-masjid, sholat itu sudah kalah-kalah MotoGP sudah itu. Iya. 2-3 rakaat 10 menit. Masya Allah. Ada rekor yang lebih cepat dah? Gak ada dah? Belum? Nah, kayaknya bulan Ramadan yang akan datang ini. Ya. Kan mereka berlomba-lomba untuk mencatat rekor muri kan? Ya. Ini penting masalah ini. Ya. Jadi mengikuti sahabat dengan baik. Oleh karenanya kita yang mengikuti para sahabat dengan baik, insya Allah berkesempatan masuk ke dalam surat ini, dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-100 ini. Nah, itu dalam Al-Quran. Kemudian kita ambil dalil berikutnya. Nanti setelah itu saya akan sebutkan pelajarannya ya. Jadi antum harus catat biar dapat pahaan ini, dapat hadiah. Ini apa hadiahnya nih? Hah? Kopiah kayak gini. Mana anunya nih? Kalau kayak gini anak ambil loh. Baik. Dalil berikutnya. Yaitu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaan. Yang mana ucapan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan juga oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan fayata'assa bi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang mencari suri tauladan, mencari panutan, maka ambillah panutan itu dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil mereka sebagai panutan kalian, ambil mereka sebagai suri tauladan kalian. Kenapa mereka? Fa innahum kanu abarru hadhil umma quluba. Karena mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya. Para sahabat, orang yang paling baik hatinya. Lihat bagaimana sejarah mencatat, terkhusus ketika di Madinah, turun ayat yang berkaitan dengan khamar, turun ayat yang berkaitan dengan hijab. Ketika turun ayat yang berkaitan dengan khamar, khamar itu tidak ada baiknya, itu adalah perkara yang buruk. Langsung seketika itu mereka masuk ke dalam gudang-gudang mereka untuk menghancurkan gentong-gentong dari khamar-khamar mereka. Padahal khamar-khamar itu adalah khamar yang sangat mahal pada waktu itu. Tidak ada di antara mereka satupun yang bilang begini, si tak ngumbi sak gelas di situ. Baru tuh. Tidak ada yang kayak gitu. Beda sama kita. Dalil sudah jelas, sudah terang benderang. Ini haram, ini nggak boleh. Langsung bilang, Ustaz, nek tak tinggalkan ya Allah Ustaz. Istri saya, anak saya mau makan apa? Antum jawab kalau ada ngomong kayak gitu. Ya istri antum, anak antum tetap makan nasi. Emang antum mau kasih makan rumput? Tetap kasih makan nasi. Cuma cara mencarinya yang berbeda sekarang. Nah, orang-orang yang berbicara seperti itu pada hakikatnya, dia tidak yakin dengan karunia Allah. Dia tidak yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala. Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Orang yang berhijrah dengan secara totalitas. Perhatikan ya, poinnya itu totalitas, bukan setengah-tengah. Kalau setengah-setengah, ya udah setengah-setengah Allah berikan. Antum hijrahnya secara totalitas. Barang siapa yang hijrah secara totalitas, dia meninggalkan tempat-tempat yang buruk itu, menuju keridhaan Allah Ta'ala. Yajid fil ardi muragoman.
dia akan mendapati di dunia ini muragoman, kebaikan-kebaikan yang banyak, solusi-solusi yang banyak. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Antum tinggalkan komunitas yang buruk, Allah siapkan komunitas yang baik. Saya yakin di antara kita semua di sini, itu ada dari teman-teman yang buruk sebelumnya. Lalu kita hijrah, kita berkumpul di sini. Karena yang menyatukan kita di sini bukan tendensi duniawi, tapi yang menyatukan kita di sini adalah ukhuwah Islamiyah berada di atas manhaj yang lurus. Ada nggak tendensi duniawi yang antum harapkan dari perkumpulan seperti ini? Ada, Ustadz, main bola. Ya. Itu sekedarnya. Tapi kita berkumpul di sini benar-benar karena kita itu diarahkan oleh manhaj yang lurus. Antum ada yang datang dari ini segala macam, berkumpul, bertemu di atas manhaj yang lurus. Dan persatuan di atas akidah yang lurus itu lebih abadi daripada persatuan di atas tendensi-tendensi duniawi. Oleh karenanya ikhwan, niat antum tolong diluruskan. Antum berteman dengan saudara antum, mencintai mereka karena Allah, bukan karena dia ini pengusaha ayam goreng misalkan. Karena kalau saya berteman sama dia nanti bisa makan gratis. Jangan itu niatnya. Niatkan karena Allah, nanti itu dapat juga. Kecipratan nanti. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Pernah satu ketika ada seorang datang mengunjungi saudaranya di tempat yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat menjelma menjadi manusia untuk bertanya kepada orang ini. Ya aina turid? Kemana kamu pergi? Kata dia, uridu sahiban atau uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di tempat ini. Maka malaikat bertanya kepada dia, halaka min nikmatin tarabbu alaihi? Apakah engkau ingin mendapatkan nikmat dari dia, tendensi duniawi? Kata dia tidak. Ya, walakin uhibbuhu fillah. Aku mengunjungi dia karena aku cinta kepada dia karena Allah. Maka antum bangun kecintaan antum karena Allah kepada saudara-saudara antum. Ya, jangan karena duniawi. Jangan karena mereka pengusaha ini, jangan karena mereka pengusaha ini. Ya, saya mau berteman sama beliau saja, kenapa? Karena beliau pengusaha pintu besi misalkan. Ya, nanti saya dikasih harga diskon. Jangan. Ya. Kenapa antum berteman sama dia? Oh, biar nanti kalau saya mau bangun rumah, saya mau konsultasi sama beliau, lumayan kan dikasih diskon 30%. Kenapa berteman dengan beliau? Beliau itu yang punya toko baju itu. Apa namanya itu? Iya. Siapa tahu kan kalau ke sana main-main, tafadhol akhi mau beli apa? Khusus antum diskon 15%. Kan lumayan gitu kan. 20. Ya. Anda nggak promosi loh ya. Tapi kan sudah dibagikan kuponnya kan. Ada diskon mahar nggak ya? Diskon mahar 20% gitu loh. Kan banyak kasihan yang jomblo-jomblo dia belum nikahnya. Ya. Saya wasiati sama antum yang para jomblo. Sampai kapan antum mau jomblo ini? Ya. Sampai kapan? Di antara pesan Ibnu Taimiyah. Di antara pesan Ibnu Taimiyah, dan ini ditafsirkan oleh para ulama yang lainnya. Kata Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannah. Di dunia ini ada surga. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Orang enggak masuk surganya dunia, dia enggak masuk surga akhirat. Sebagian para ulama menafsirkan perkataan Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan surga di dunia itu adalah pernikahan. Jadi kalau antum udah nikah, antum udah merasakan surga dunia. Iya. Jadi semakin banyak antum menikah, semakin banyak surga dunia antum. Iya. Tolong para istri yang dengarkan live ini, yang ikut di sini kajiannya, izinkanlah suaminya untuk menikah ya. Anda sudah berikan syafaat loh ini. Antum kirim linknya ke istri. Ini menit keberapa nih coba balik? Tolong lihat menit kesekian. Itu fatwa dari Ustadz. Alasan aja safar gitu kan ya. Baik. Kita kembali ke sini. Jadi sahabat itu orang paling baik hatinya. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa a'maqahu ilma. Wa a'maquha ilman. Orang yang paling dalam ilmunya.
Antum kalau pengen lihat dalamnya ilmu sahabat itu, antum lihat kisahnya Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas didudukkan sama Umar bin Khattab di hadapan para pembesar-pembesar Badar, bertanya tentang firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Di situ semua pembesar-pembesar Badar itu sepakat, mereka mengatakan ayat itu berbicara tentang Islam sempurna, banyak orang masuk Islam, kegembiraan bagi Islam karena sudah mengalahkan orang-orang musyrikin di kota Mekah. Tapi berbeda dengan Abdullah ibnu Abbas. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Itu surat berkaitan dengan ajalnya Nabi SAW. Lihat, tidak pernah dibayangkan oleh seorang pembesar-pembesar Badar ayat itu berkaitan dengan ajal. Tapi bagaimana dalamnya Abdullah ibnu Abbas secara keilmuan. Dan ini salah satu sebab karena doa daripada Nabi SAW kepada beliau. Bagaimana beliau membaca tentang surat tersebut. Dan ternyata benar. Setelah Fathul Mekah, Islam sempurna, haji wada, turunlah ayat yang mengatakan Islam itu sudah sempurna. Setelah itu selang beberapa saat Nabi SAW pun sakit dan meninggal dunia. Karena kalau Islam sudah sempurna, apalagi yang mau diajarkan sama Nabi SAW. Nah makanya Imam Malik itu keras dalam masalah ini. Kenapa beliau mengatakan orang yang melakukan bid'ah dalam urusan agama, berarti dia telah menuduh Nabi SAW itu menyembunyikan bagian daripada risalah Islam ini. Karena itu merupakan tuduhan yang sangat keji pada zaman sekalian. Bagaimana seorang Nabi yang setelah diturunkan ayat untuk menjadi saksi ucapannya bahwasanya Islam telah disempurnakan, lalu Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum, datang orang-orang belakangan membuat perkara bid'ah dalam urusan agama, membuat urusan-urusan baru dalam agama, berarti kan seolah-olah dia mau bilang begini, ayat itu salah, ada nih amalan yang belum diajarkan sama Nabi SAW. Kan seolah-olah pengen ngomong begitu, tapi tidak secara langsung, tapi melalui perbuatan. Melalui perbuatan. Mereka buat wirid, mereka berbuat zikir, mereka buat ini segala macam. Oleh karenanya kata Imam Syatibi, di dalam kitab beliau Al-I'tisam, ketika beliau menjelaskan tentang definisi bid'ah itu, apa sih bid'ah itu? Thariqatun mukhtara'atun fid din. Namanya bid'ah itu adalah metode baru, cara baru dalam urusan agama. Jangan dirembet-rembetkan ke dalam urusan dunia. Justru mereka yang mengklaim dakwah salaf, mereka itu dikit-dikit bidah beradab, mereka tidak ngerti tentang itu bidah. Maka kita balik, antum nggak ngerti bidah. Wong para ulama sudah memfokuskan bidah itu dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Tidak pernah ada perkataan para ulama yang mereka itu membahas tentang masalah bid'ah dalam urusan dunia. Kalaupun mereka membahas itu masuk ke dalam ranah boleh atau tidak menggunakannya selama tidak bertentangan dengan syariat. Sekarang nih ya, antum mau buat kue. Ya, misalkan tata cara buat kuenya, masukin telurnya, masukin tepungnya. Antum masukin tepung dulu baru telur, gak ada masalah kok, itu urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat antum wudu, ya, Nabi mengajarkan kepada kita dari tangan dulu, kumur-kumur, tamatmut, istinsar, baru muka. Tapi antum mulai dari kaki, itu bid'ah namanya. Karena itu dalam urusan akhirat, urusan agama. Tapi kalau dalam urusan antum datang ke Pacet, yang satunya lewat Terawas, yang satunya lewat mana nih? Iya, lewat Mojosari itu kan? Lewat Terawasan atau lewat Mojosari. Itu mah urusan-urusan antum, lewat helikopter mah urusan antum, itu urusan nggak ada yang larang. Karena dia urusan dunia. Yang dilarang itu dalam urusan agama. Makanya pernah dahulu itu, ketika kami masih kuliah itu, ya kuliah di salah satu kampus di Ahmad Yani itu ya. Karena kalau saya sebutkan merek itu bahaya ya. Mereka mendebat saya dengan mengatakan open your mind, katanya, buka pola pikirmu. Saya balik, open your mind, kamu kurang baca buku. Baca buku yang banyak, makanya biar mengerti tentang perkara-perkara bid'ah itu. Jangan hanya sekedar berbicara tanpa ilmu. Kalau semua berbicara tanpa ilmu, burung beo juga bisa. Langsung saya sekak seperti itu. Ya, apa bedanya kita sama kakak tua? Kakak tua hinggap di jendela. Ya. Nenek sudah tua,
Ya, giginya tinggal 2. Apa bedanya kita sama mereka? Kita dibedakan itu dengan akal, kita bisa membaca, kita bisa menganalisis, kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Kalian menyampaikan kepada saya open your mind, saya sampaikan kepada kalian open your mind. Buka pemikiran kita, baca kitab-kitab para ulama klasik. Para ulama-ulama Syafi'iyah juga mendefinisikan demikian kok. Katanya berintisab kepada mazhab Syafi'i. Tapi giliran masalah akidah, giliran masalah yang namanya kebid'ahan ditinggalkan Imam Syafi'i itu. Tapi yang enak-enak diambil, hati-hati dengan perkataan seperti ini atau perbuatan seperti ini. Karena para ulama pernah mengatakan man tatabba'a rukhsal ulama fahuwa zanadik. Orang-orang yang mencari kemudahan-kemudahan para ulama lalu itu diikuti karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hati-hati. Ini contoh orang zindik di dalam dia beragama. Dia cari yang mudah dan meninggalkan ijma' para ulama yang jelas-jelas kemudahan itu justru bertentangan dengan ijma' para ulama. Ya. Sebagian orang saya dapati demikian. Bukan hanya orang-orang yang mereka tidak ngaji dakwah salaf. Yang dakwah salaf saja seperti itu. Terutama para ibu-ibu. Dalam masalah safar, dia ngambil mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i itu pakai jarak 80 kilo katanya. Itu karena ada kepentingannya. Tapi di satu momen, dia bilang sama saya, Ustadz, ke Pacet itu safar nggak? Safar. Oh iya, kalau begitu bisa qashar dan jamaah sholat. Iya. Loh kemarin katanya ikut Syafi'i. Sekarang ikutnya ijma'. Loh kan aneh kan? Ya, antum ini mazhabnya apa? Pramuka atau gimana? Sana senang, sini senang gitu. Wah aneh orang-orang seperti ini. Kita kembali ke ucapan ini. Mereka adalah orang paling dalam ilmunya. Paling dalam ilmunya. Kemudian paling sedikit berlebih-lebihannya. Paling lurus petunjuknya. Paling baik keadaannya. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud menutup ucapannya? Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Yaitu satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinihi. Dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim. Ikutilah bagaimana jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu ala hudal mustaqim. Karena mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Jadi kewajiban kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini mengikuti para sahabat, mengikuti para ulama kita yang soleh. Satu lagi perkataan dari perkataan dari Imam Ahmad yang dibawakan di dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau membawakan pada permulaan kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana, pokok-pokok akidah dalam masalah kami, dalam urusan kami ini, menurut pandangan kami, kata beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Yaitu kita berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat itu berada di atasnya dan kita mengikuti contoh mereka. Watarkul bid'ah, dan meninggalkan segala macam bentuk bid'ah. Ditinggalkan segala macam bentuk kebid'ahan itu. Mau bid'ah hasanah, mau bid'ah dolala, mau bid'ah apapun ditinggalkan semuanya. Karena tidak ada bid'ah hasanah itu. Tidak ada bid'ah hasanah. Adapun orang-orang yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah hasanah, itu istilah Asy-Syafi'i untuk menggambarkan sunnah. Tapi bukan bid'ah maksudnya. Makanya baca lagi kitab para ulama Syafi'i, terutama kitab Imam Syafi'i menjelaskan tentang masalah bid'ah. Beliau membawakan dalil-dalil yang jelas kok. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu adalah sunnah-sunnah yang ada contohnya yang telah dikerjakan oleh Nabi SAW. Namun mereka memplesetkan apa yang diinginkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dengan itu mereka melegalkan segala macam bentuk keburukan-keburukan bid'ah itu. Ya kan ngikut Syafi'i ada bid'ah hasanah segala macam. Terus berhujjah dengan perkataan Umar bin Khattab, nikmatu bid'ah hadhi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Ini karena mereka tidak pernah membaca. Maka ikhwan, saya sarankan kepada antum semuanya, banyak baca. Karena dengan banyak baca itu kita akan mengerti tentang ilmu itu. Saya yakin antum punya kitab di rumah banyak. Apalagi hobi orang-orang baru hijrah itu ya beli kitab. Orang baru hijrah itu hobinya beli kitab, tapi bukan hobinya baca kitab. Ya. Semua kitab ingin dibeli. Tapi sudah seiring berjalannya waktu belajar, akhirnya kitabnya nggak dibaca.
dijadikan pajangan di rumah. Kalau ada ikhwan datang, Masya Allah kitabnya banyak, Alhamdulillah katanya. Tapi dalam hatinya nggak pernah baca. Ya, jadi pajangan doang di rumah. Beli kitab itu baca. Antum gak usah banyak-banyak baca per hari. Paling tidak 1 lembar ke 2 lembar antum baca. Yang penting baca. Ada antum hal-hal yang antum tidak pahami, antum garis bawahi, antum tanya kepada ustadz. Ustadz maksudnya ini apa? Biar nggak salah paham. Ya, biar nggak salah paham. Nah ini perhatikan jamaah sekalian. Ini berat masalah ini. Karena tanggung jawab loh, kita beli kitab tapi nggak dibaca. Makanya saya sarankan, antum jangan beli kitab yang tebal-tebal kalau antum tidak mampu baca untuk buku tebal-tebal gitu. Beli yang tipis-tipis, yang 100 halaman. 100 halaman itu kalau antum baca per hari 2 lembar, berarti kan 4 halaman toh? Berarti butuh 25 hari antum baca itu. 1 bulan antum habis 1 buku. Kan lumayan. Berarti kalau 12 bulan antum bisa menghabiskan 12 buku. Ya. Baca. Cari kitab-kitab kecil itu, kitab-kitab saku itu dulu dibaca. Banyak faedah-faedahnya kitab-kitab saku itu. Justru kita bisa mengambil banyak faedah dari kitab-kitab saku itu. Sebelum kita masuk ke kitab-kitab yang besar. Ini nggak langsung beli tafsir Ibnu Katsir berapa jilid itu. Hah? Akhirnya lihatnya saja sudah puyeng. Apalagi bacanya. Ya, apalagi bacanya puyeng, tambah puyeng gitu kan. Nggak tahu mau dari yang mana. Ya, maka saya sarankan baca buku. Taib. Itu dalil-dalilnya. Sekarang pelajaran apa saja yang bisa diambil dari dalil-dalil yang dibawakan di sini? Yang pertama, nah ini nanti keluar dalam pertanyaan nih. Yang pertama, fi ayatin Nahl al-amru birruju' ila ahli dzikri wa ahaqqun nasi bihadzal wasfi hum as-sahaba radhiyallahu anhum was-salaf. Pelajaran yang pertama yang bisa diambil dari dalil-dalil yang saya sampaikan tadi, yaitu anjuran untuk kita kembali kepada ahlu dzikr, yaitu para ulama, karena mereka itu manusia yang paling berhak untuk disifati dengan sifat ini, yaitu para sahabat. Jadi antum cari pengertian atau penjelasan dari ayat ataupun dari hadis dari kalam-kalamnya para sahabat, para ulama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Antum kalau baca tafsir Ibnu Katsir, di situ akan banyak dibawakan Imam Ibnu Katsir itu nukilan dari kalangan para ulama. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, banyak. Dan itu ulama-ulama ya salaf kita terdahulu. Dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in. Kayak Mujahid, Qatadah. Itu ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Banyak. Kalau ulama sekarang yang punya tafsir seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di misalkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya toh, antum boleh, tidak apa-apa beli. Ya. Jadi antum baca, kita mengambil ilmu dari mereka. Ya. Karena di situ wajib hukumnya, tidak boleh ditunda-tunda. Taib. Yang kedua, pelajaran dari dalil-dalil yang kita sampaikan, wa fi ayatit taubah ta'liqur ridha bittiba'il awwalina bi ihsan. Dalam surat At-Taubah itu ya Allah mengikat keridhoannya, keridhoan Allah itu mengikat ya, Allah mengikat keridhoan Allah itu dengan kita mengikuti para sahabat. Lihat, bayangkan ya, Allah saja menjadikan keridhoannya dalam kita beragama dengan kita mengikuti para sahabat. Terus apalagi yang menjadikan kita untuk tidak mengikuti para sahabat? Kan gitu, logikanya begitu. Kalau Allah saja ridho kepada para sahabat untuk dijadikan sebagai panutan, terus kita mau cari hujah yang gimana lagi untuk kita meninggalkan pemahaman para sahabat? Seperti surat Ali Imran misalkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ayat itu berbicara tentang sahabat, jangan ditakwil. Itu ayat tentang bolehnya khuruj 3 hari, 7 hari. Syukur-syukur nggak bawa kompor kita ini. Ada kompornya nggak bawa? Iya. Antum ini
Siapa yang mantan di sini? Saya kasih hadiah. Ada yang mantan? Hah? Mantan. Makanya minum kopi kenangan antum itu. Mana? Mantan mana mana? Hah? Pernah diajak ke mana? Pernah diajak ke sana? IPB? Oh belum pernah. Oh makomnya belum tinggi berarti. Kasih hadiah mau nih. Iya. Karena antum imam di masjid, pakai kopiah banyak kan enggak apa-apa. Gimana? Salah ngartikan ayat itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Padahal ayatnya jelas kalian. Allah ngomong secara langsung, ukhrijat, dikeluarkan. Bukan khuruj. Ya. Kok bisa larinya ke sana itu loh? Itu tafsir mana itu? Ya. Nah itulah contoh, penampilan boleh sama, tapi pemahaman berbeda. Ya. Pemahaman berbeda. Nah, jangan antum bawa kompor kemana-mana ya, kasihan istri antum udah bisa masak di rumah. Berat antum. Baik. Yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa diambil dari dalil-dalil ini, al-ittiba bi ihsanin yaltalzimul muwafaqah adabil muhalafah. Ittiba itu melazimkan kita untuk mengikuti contoh yang dicontohkan oleh para sahabat, dan kita meninggalkan yang namanya menyelisihi mereka. Itu namanya ittiba. Ittiba itu bukan sekedar omongan, tapi perbuatan. Ya, ittiba itu omongan, perbuatan. Anas bin Malik, lihat ya, Anas bin Malik, saking ingin ittibanya kepada Nabi SAW, sampai-sampai beliau mengatakan begini, aku itu tidak suka makan labu. Aku itu tidak suka makan labu. Tapi karena lihat Nabi makan labu, akhirnya aku ikut makan labu. Padahal antum makan labu nggak masuk surga, nggak makan labu juga nggak masuk neraka. Bagaimana ittibanya para sahabat kepada Nabi SAW? Sampai masalah makanan saja mereka ikuti. Ya. Nggak suka makan labu, tapi lihat Nabi makan labu, aku ikut makan labu. Subhanallah. Tapi tidak perlu juga, saya lihat Ustadz makan bakso, saya ikut makan bakso. Itu karena lapar kalau itu. Ya. Atau mungkin ingin ditraktir ustadznya, gitu kan? Ya. Jadi nggak harus. Ya, tidak harus seperti itu. Cuma itu ingin menunjukkan bagaimana ittibanya para sahabat. Taib, tinggal dua. Yang keempat, di antara pelajaran yang bisa diambil, wasiyatus salaf wal a'immah biltizami fahmas salaf, yaitu wasiat para salaf dan para imam dengan kita berpegang teguh dengan pemahaman para salafus saleh. Ya. Pegang pemahaman mereka, belajar, ikat agama kita dengan pemahaman mereka, selamat kita. Sebagaimana kata Imam Malik, as-sunnatus safinatun Nuh. Sunnah itu perahunya Nabi Nuh. Faman raqibahan naja wa man tarakaha gharik. Yang naik ke atas perahu itu selamat, tapi yang meninggalkan perahu itu dia akan tenggelam, dibawa oleh arus yang sangat deras. Kemudian yang terakhir, anna dina mabniyun 'alal ittiba'i la 'alal ra'yi wal hawa wal ibtida'. Agama ini dibangun di atas ittiba, bukan di atas akal, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas kebid'ahan. Itu mengikuti. Oleh karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam ungkapan beliau lain, beliau mengatakan begini, al-iktisad fis sunnah khairun minal ijtihad fil bidah. Biasa-biasa dalam mengerjakan sunnah itu jauh lebih baik daripada semangat dalam mengerjakan bid'ah. Ya, lebih baik dalam kita mengerjakan bid'ah. Oleh karenanya ikhwan, ya ikutilah sunnah Nabi SAW, ikat pemahaman agama kita dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan demikian kita akan bisa selamat di dalam kita beragama, dan itu akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini bisa kami sampaikan. Ada 2 pertanyaan di sini. Siapa yang mau ditanya? Ya. Ustadz Amin jangan.
Ya. Baik, Mas Reza. Pertanyaannya gampang. Sebutkan 2 ayat yang saya bawakan. Ya. Dua ayat, yang pertama surat An-Nahl ayat 43, yang kedua surat At-Taubah ayat 100. Dibacakan. Surat An-Nahl 43, fas'alu ahla dzikri. Sudah benar, sudah kasih hadiah, sudah. Kasih hadiah. Ini nggak ada ukurannya kan? Oh, nggak ada. Iya. Nanti bisa, kalau ukurannya tidak pas bisa langsung ke tokonya yang beralamatkan di Jalan Semolowaru Tengah 6 nomor 7 Surabaya. Bisa tukar. Yang mau ditanya? Siapa yang belum pernah dapat hadiah? Ya udah, pertanyaannya aja. Biar langsung angkat tangan ya. Ya. Tidak tahu. Baik. Siapa yang bisa mengulang perkataan Salamah bin Dinar? Ham, pakai bahasa Arab tapi. Hah? Kalau bahasa Indonesia nggak fair. Pakai bahasa Arab? Hah? Bahasa Indonesia. Taib, nafas. Nggak boleh salah. Kalau salah dikit nggak boleh, nggak boleh. Harus langsung. Semua nikmat yang tidak membuat kita dekat kepada Allah, maka akan sebaiknya menjadi bumerang bagi kita. Itu perkataan siapa? Salamah bin Dinar. Diriwayatkan di kitab mana? Siapa kunyahnya Salamah bin Dinar? Mungkin Mas Indra mau bantu? Baik, barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khair. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Sepertinya susunya sudah siap ini. Iya. Antum yang belum nikah jangan banyak-banyak minumnya, bahaya. Ya. Tapi antum yang sudah nikah nggak apa-apa banyak-banyak. Ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.